Kenalan gede bareng. Kenalan Pak. Habis Kan ganteng. Terus taga bu bebe lu mentang ngudun kudu terus terang. Macem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya penyuluh desa Kalianyar akan membuat praktek atau mempraktekkan cara pembuatan asam amino. Pada siang hari ini saya bersama kebetulan dengan 4 kelompok saya, yaitu dari kelompok Sukamaju 4, 13, 14, dan 15. Saya sengaja memang mengundang ketua kelompok yang belum pernah melihat bagaimana cara pembuatan asam amino ini, karena ini merupakan juga tindak lanjut dari pelatihan di P4S Bintang Tani Sejahtera atau di Karangmulok yang sebelumnya. Jadi saya sangat antusias karena kelompok saya juga antusias untuk dalam pembuatan ini. Kebetulan yang hari ini akan membuat asam amino, tentunya bahannya ikan lemuru sebanyak 10 kilo. Yang kedua itu ada mol. Nah, mol ini adalah mol induk, mol babat sapi yang sebelumnya sudah banyak bisa dilihat juga di channelnya YouTube-nya Anak Saping. Jadi di sana juga banyak cara pembuatan mol induk bagaimana. Nah, ini mol jadinya. Jadi yang saya pakai nanti sebanyak 2 liter. Kemudian ini ada molasis atau tetes tebu. Ini sebanyak 8 liter. Jadi total nanti bahan ini menjadi 20 liter. Ini pembuatan asam amino ini merupakan bahan jadi bagi makanan sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita memupuk lahan kita dengan unsur hara berbau NPK, itu masih berupa molekul yang akan dipecah lagi menjadi asam amino. Nah, asam amino ini gunanya untuk tanaman sebagai penambah klorofil yang biasa berfungsi untuk meningkatkan laju fotosintesis. Yang kedua itu meningkatkan mikroorganisme yang ada di tanah. Kemudian dia sebagai pembentuk zat hormon tumbuh bagi tanaman. Jadi seperti auksin, gibberellin, sitokinin. Jadi mungkin untuk percepat langsung saja. Jadi nanti bagi ketua kelompok yang tidak pernah ini untuk apa dan gunanya bagaimana, nanti boleh ditanyakan pada saat kita melakukan praktek. Jadi langsung saja kita praktek, kita giling langsung ikan lemuru ini dengan alat sih, tapi alatnya ya seadanya lah. Pokoknya yang penting ikan ini harus hancur sebenarnya. Jadi walaupun tidak digiling, itu boleh ditumbuk, boleh dicacah kasar, boleh. Tetapi saya memilih digiling agar lebih mudah terurai oleh mol ini nantinya dan lebih cepat proses pembentukan asam aminonya, karena yang saya harapkan adalah atau asam amino ini diharapkan dari ikan, protein dari ikan lemuru ini akan dirubah menjadi asam amino biar lebih cepat. Jadi langsung saja prakteknya. Jadi setelah ikan selesai digiling, kita campur mol induk babat sapi, kemudian diaduk sampai merata sampai molasis yang ada di bawah ini terangkat ke atas. Jadi ini nanti berubah menjadi warnanya hitam karena molasisnya itu sudah tercampur rata. Ini bisa digunakan berapa hari ini?
Nah, Di jadi fermentasi kalau istilahnya. ini setelah bercampur rata nanti kita diamkan selama 1 bulan. Minimal 1 1 bulan baru bisa digunakan. Karena yang kita harapkan adalah asam aminonya. Jadi asam amino itu adalah protein yang dari ikan diubah jadi asam amino. Nah, itu kalau ini selama 7 bulan itu jauh lebih bagus. 7 bulan. Iya. Lebih dingin. Kalau 7 bulan, ini ampas ini semua habis, Pak. Sudah berubah jadi air, jadi asam amino. Nah, kenapa sebenarnya ikan ini kita giling agar lebih cepat itu. Jadi ikan itu proteinnya lebih cepat terurai menjadi asam amino. Sebenarnya kalau masih bungkol itu, Iya. nah kalau masih bungkol itu nggak apa-apa juga, tapi akan lama proses terurainya proteinnya jadi asam amino. Makanya Bisa 1 kita tahun nih. anjurkan. Lebih. Lebih. Bisa lebih. Ya kalau ini nanti paling nggak 7 bulan ini sudah habis ampasnya. Ampas nasi. Kalau seandainya Bapak punya sendiri seperti ini kan nggak beli, itu bisa diaplikasikan seminggu 2 kali. Kalau ini Bapak kita semprotkan ke tanaman itu sudah langsung dimakan dengan tanaman. Ini lebih baik nyemprotnya sore hari. Sore hari. Nah, kalau sore itu saat tomata terbuka, Pak. Nah, kalau sudah terbuka dia akan nyimpan ini. Nanti malamnya dia akan istilahnya bertumbuh. Nah, jadi mengeluarkan energi kan. Jadi makanan ini langsung dipakai dengan dia di malam hari. Tapi kalau kita nyemprot di pagi hari ya. Jadi kalau nyemprot ini hanya boleh di jam 6 pagi sampai jam 8 atau sore jam 3 sampai jam 5. Kalau pagi dia nyerap ini langsung disimpan dulu, nggak dipakai. Dipakainya nanti malam hari. Sama tanaman istilahnya, Iya. Pak. Makanya lebih baik anak sore hari. Ini bisa buat untuk semua tanaman. Jadi makanya sekarang kalau ada kelangkaan pupuk nggak perlu bingung. Apa ini harus tidak terkontaminasi dengan pupuk yang lain, pupuk kimia misalkan. Harus Harus Ini ada. saja. Iya, ini saja. Oh Harus enggak. ada. Jadi itu tadi yang saya bilang. Tanaman itu kan tidak melulu butuhnya itu kan asam amino dan protein saja. Dia kan masih butuh karbohidrat, NPK, unsur makro dan mikro itu kan, Pak. Jadi kalau di ini saja anakannya kurang, bisa tumbuh, tapi anakannya kurang. Kenapa bisa kurang anaknya? Ya karena masih membutuhkan makanan yang lain, Pak. Oh, Ibaratnya iya. Bapak kalau Iya. manusia Ya, dikasih itu tahu sudah- tempe itu saja sudah kan begitu. kurang. Kurang Masih gula ada ini ikan, juga. gitu kan, masih ada susu, Meskipun minum air, sama tanaman seperti kurang itu. aja. Yang lebih bagus ini kan padi ya. Untuk Tanaman semuanya, Semua tanaman. semua tanaman bisa. Jadi mungkin lombok, padi semuanya bisa. Jadi tanaman pangan dan horti itu bisa. Kalau horti saya bilang nanti kan semuanya udah baik cabai, tomat, kacang itu sayuran itu semuanya. Bisa tanam. Yang bisa digunakan ke tanaman. Kan pupuk pertama biasanya kan Bapak 15 hari. Iya. Nah, sama kayak gitu. Sama. 15 hari. Jadi pada saat Bapak memberi ini bisa juga dengan campuran urea, BOM itu boleh. Jadi nggak dilarang untuk karena ibaratnya begini. Ibaratnya kita udah biasa makan nasi, kemudian hanya disuruh makan kentang saja, kan belum terbiasa. Iya. Nah, jadi maka kita tidak bisa meninggalkan pupuk kimia itu. Jadi tergantung, Bu. Nanti pada pelan-pelan itu akan mengurangi saja. Oh, berarti kalau pupuk kimianya berkurang. Berkurang. Biasanya 3 kintal, cukup 1 kintal sebenarnya. Iya bisa, atau enggak saja 50 karena itu hanya sebagai starter saja. Gitu. Nah, kalau ini kan untuk atas, Pak. Kemarin saya di sini juga udah praktek untuk bawah, jadi untuk tanahnya. Jadi itu nanti akan kita lihat di sini ada bahannya, jadi bisa kita lihat dan bahannya mudah. Jadi Bapak mulai sekarang kalau bisa, saya tidak mau aja organik, tetapi bagaimana Bapak itu punya solusi di antara kesulitan yang sekarang. Gitu. Kalau sudah tanahnya Bapak itu ibaratnya sudah sehat, tanamannya itu pasti sehat dan subur, itu otomatis. Hijau tanaman itu. Bukan hanya hijau, ya ini fungsinya yang makanan udah. Makanan cuma ya. Iya, nutrisi ini sudah, gitu kan. Sudah bisa dianggap jadi pengganti pupuk bisa, tapi kalau menggantikan 100% nggak bisa. Ini hanya bisa dipakai 1 kali. Habis semua Nggak orang bisa, aktif. nggak bisa diperbanyak. Gitu. Maksudnya apa? Ya ini tuh diperbanyak lagi, maksudnya ini dikasih makanan lagi, nggak bisa. Iya. Jadi kalau habis ya habis bisa lagi. Ada yang kemarin bilang itu bahwa setelah disemprot ini kemudian daunnya itu menjadi kering kiranya. Ya karena itu tadi
pada saat nyempel dia udah kelewat mengerjanya jam 9. Habis itu kena panas, terbakar. Iya. Tuh. Makanya kenapa yang Bunawi ini sudah sering pakai organik sebenarnya Pak. Jadi ibaratnya sudah tanah itu sudah terbiasa dengan organik. Jadi tanah itu udah nggak asing gitu. Makanya Bapak kalau seandainya bikin mau eksplorasi tanah itu dia akan lebih cepat. Baik, jadi ini proses pembuatan asam amino pada siang hari ini sudah selesai. Jadi seperti ini ikan yang sudah dicampur dengan tetes dan mol. Jadi kalau sudah tercampur rata seperti ini jadi berubah berwarna hitam. Jadi tetes yang berada di bawah itu sudah terangkat ke atas. Jadi seperti yang saya sebutkan, ini bahannya cukup mudah, hanya ikan lemuru, tetes tebu atau molasis, kemudian mol induk atau mol babat sapi. Jadi prosesnya hanya diaduk saja merata, kemudian ini kita tutup. Nah, ini ditutup rapat nantinya. Tutup, Pak. Nah, ditutup rapat. Ini nanti akan kita diamkan selama 1 bulan. Minimal 1 bulan sudah bisa kita gunakan. Jadi kalau lebih lama lagi sampai 7 bulan, maka ini nantinya ampas ini akan habis, sudah menjadi asam amino semua, jadi berubah cair semua. Jadi tidak ada ampas lagi. Penggunaannya pun berbeda. Jadi kalau sudah 7 bulan, maka penggunaannya hanya 1 mili dibanding 1000 liter air. Tapi kalau masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau di bawah 7 bulan, itu 1 gelas air mineral atau 200 ml untuk 14 liter atau 1 tangki. Jadi ini bisa berguna untuk semua tanaman dan ini bisa menjadi solusi bagi petani kita apabila kekurangan pupuk. Jadi jangan khawatir, ini bisa menjadi pupuk karena ini seperti infus fungsinya bagi tanaman. Jadi makanan yang sudah siap saji yang langsung dikonsumsi untuk tanaman tanpa dirubah-rubah lagi. Jadi mari mungkin selain petani saya juga mengajak petani yang lain apabila kekurangan pupuk, jadi ini bisa menjadi solusi dan ini bisa untuk aplikasi ke semua tanaman, baik tanaman buah atau tanaman padi, horti, bisa dan tanaman tahunan pun bisa. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa membantu petani kita semua di tengah kelangkaan pupuk dan kekurangan pupuk. Jadi saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Ini pupuk untuk semua tanaman. Yang tidak bisa cuma ketamanan. Oh, sahabat caping. tapi yang tadi kau bener lada kerami. Tanya lah nang kelompok tani juga. Tadi kau bosang kok. Terus Tak kebu bebek lu mentang udun terus terang. Macam ni. Jadi elok ya. Jadi lah bu dua lah. Nahan beban diri. Lah, lain lain.